Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mahasiswa Universitas Galuh, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi semester 3 dari kelompok 6. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ekonomi internasional dengan dosen pengampu Ibu Enda Puspitasari SEMM. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Saya sendiri, Nurmai Lasari Utami dengan NIM 340322013 dan teman saya Raisa Novia Dani dengan NIM 34032200135 dan yang terakhir Saya Pipit Nurayani dengan NIM 34032200134. Happy watching! Pengertian merkantilisme. Teori perdagangan internasional praklasik dicetuskan sebelum abad ke-17 bernama teori merkantilisme. Istilah merkantilisme berasal dari bahasa Latin yaitu mercari, yang berarti untuk mengadakan pertukaran. Yang berakar dari kata merx berarti komoditas. Jadi, merkantilisme adalah suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan. Tujuan teori merkantilisme yaitu untuk menumpuk kekayaan berupa logam mulia sebanyak-banyaknya, melindungi perkembangan industri perdagangan, dan melindungi kekayaan negara yang ada di masing-masing negara. Merkantilisme mempunyai ciri-ciri: 1. Peningkatan ekspor dengan cara menggunakan industri dalam negeri. 2. Menerapkan biaya masuk yang tinggi guna mencegah masuknya hasil industri dari negara-negara lain. 3. Hanya bahan mentah atau bahan baku yang dapat diimpor dari negara yang dijajah. Dan yang keempat, mencari negara-negara jajahan untuk mencari kekayaan. Sejarah singkat merkantilisme. Sistem merkantilisme merupakan salah satu sistem ekonomi utama yang berlaku di abad 16 dan abad 18. Sistem merkantilisme adalah salah satu faktor pendorong bagi berbagai aktivitas eksplorasi dan kolonisasi yang dilakukan negara-negara Eropa pada periode modern awal. Karena sistem ini mendorong negara untuk meninggalkan kegiatan pertanian dan menggantikannya dengan kegiatan perdagangan dalam rangka mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tokoh-tokoh merkantilisme. 1. Thomas Moon, saudagar kaya dari Inggris, menuliskan manfaat tentang perdagangan ke luar negeri. Yang kedua, Jean Bodin, seorang ilmuwan Perancis, mencetuskan teori kuantitas uang. Yang ketiga, William Pretty, ahli ekonomi Inggris, menjelaskan tentang sewa tanah. Yang keempat, Jean-Baptiste Courbet, Menteri Keuangan Prancis yang menerapkan kebijakan proteksionisme dan subsidi. Yang kelima, David Hume Sylvius, Skotlandia, yang menarik teori keseimbangan perdagangan. Ada beberapa hal yang jadi pemicu lahirnya dan berkembangnya merkantilisme pada saat itu, yakni 1. Adanya perbedaan negara merdeka di Eropa seperti Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Italia. Yang kedua, negara-negara tersebut ingin mempertahankan kesejahteraan kebangsaan dan kedaulatan rakyatnya. Yang ketiga, negara-negara tersebut memerlukan kondisi ekonomi yang kuat agar bisa bertahan. Yang keempat, ditetapkannya logam mulia sebagai standar ukuran kekayaan suatu negara. Kelima, adanya jaringan perdagangan, pelayanan, eksplorasi ke wilayah-wilayah baru.
Ide pokok merkantilisme. Yang pertama, suatu negara atau raja akan kaya atau makmur dan kuat bila ekspor lebih besar daripada impor. Yang kedua, surplus yang diperoleh dari selisih atau ekspor neto yang positif diselesaikan dengan pemasukan logam mulia atau emas dan perak dari luar negeri. Yang ketiga, pada waktu itu emas dan perak digunakan sebagai alat pembayaran sehingga negara atau raja yang memiliki logam mulia yang banyak akan kaya, makmur, dan kuat. Yang keempat, logam mulia yang banyak tersebut digunakan untuk membiayai armada perang guna memperluas perdagangan luar negeri dan penyebaran agama. Yang kelima, penggunaan armada perang untuk memperluas perdagangan luar negeri diikuti dengan kolonialisasi di Amerika Latin, Afrika, dan Asia pada abad ke-16 sampai abad ke-19. Jenis-jenis merkantilisme. Yang pertama, kelompok Bulianis. Kelompok ini mengkaitkan kemakmuran negara dengan banyaknya logam mulia. Semakin besar stok logam mulia di dalam negara, semakin makmur, megah, dan berkuasa negara tersebut. Yang kedua, kelompok merkantilisme murni. Sedangkan kelompok ini memandang bahwa suatu negara dalam perdagangan internasional harus mencapai surplus ekspor karena akan dibayar dengan emas. Dampak merkantilisme. Yang pertama, memantik revolusi Amerika. Yang kedua, berkembangnya kolonialisme dan imperialisme. Yang ketiga, aktifnya perdagangan internasional. Yang keempat, penjelajahan samudera meningkat pesat. Yang kelima, munculnya bank dan perusahaan asuransi. Kemudian yang terakhir, yang keenam, berdirinya kongsi dagang Eropa. Dampak merkantilisme bagi bangsa Indonesia. Apa saja sih dampaknya? Yang pertama, datangnya Belanda ke Indonesia dan membentuk VOC. Yang kedua, Raffles memberlakukan sistem sewa tanah. Yang ketiga, adanya stratifikasi sosial yang ditetapkan pemerintah Belanda, yaitu yang pertama, golongan 1, orang Belanda dan orang asing berkulit putih. Yang kedua, golongan 2, orang timur asing. Yang ketiga, golongan 3, yaitu orang pribumi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, Share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Aman bisa ya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami tuh. Guys, ini Kalanya. Jangan lupa. Anggota. Nah, kelupa anggota kelompok kami sendiri Nurmaila Sari Utami dengan Dan saya sendiri. action. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 kelompok. Eh?